Kasus konten pornografi dengan terduga pelaku Cerapalan Ciko makin mengerucut. Di meja polisi, kini sudah ada 2 pasal yang bakal digunakan untuk menjerat calon tersangka. Kabid Humas, Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan, akan gunakan 2 pasal dalam kasus ini meliputi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang ITE dalam kasus tersebut, di Mapolda Jateng, Kota Semarang, Kamis, 23 Oktober 2025. Ia juga menyampaikan, untuk pemanggilan terduga pelaku Ciko nanti akan diagendakan. Pemanggilan terduga pelaku masih menunggu kelengkapan alat bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kasus tindak pidana pornografi dan atau ITE. Setelah kita melakukan serangkaian klarifikasi dan penyelidikan terhadap kasus atau peristiwa tersebut, penyidik sudah menetapkan bahwa kasus tersebut dinaikkan statusnya menjadi penyidikan. Kemudian dalam rangka untuk proses penyidikan atau pemberkasan tersebut, kita selaku penyidik akan melengkapi berkas dengan berkoordinasi dengan pihak sekolah, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Saat ini sudah kita dapatkan kurang lebih identitas alamat untuk saksi yang kita periksa ada 10. Kemudian kita akan melakukan koordinasi dengan para ahli untuk memperkuat pembuktian yang akan kita lakukan, yaitu dengan melakukan pemeriksaan saksi ahli dari ITE, saksi ahli hukum pidana, saksi ahli dari digital forensik, maupun saksi ahli dari sosiologi hukum. Dan kami ini dari penyidik melakukan langkah krusial ini karena kita akan mengungkap secara tuntas modus operandi dan juga perbuatan terduga ini yang berakibat dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat dan juga sosial yang lainnya. Kemudian pasal yang kita gunakan adalah pasal atau Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan denda sebanyak 6 miliar. Dan juga kita akan gunakan Undang-Undang ITE di mana ancaman adalah penjara paling lama 6 tahun dan pidana maksimal 1 miliar rupiah. Dan kita dari Polda Jawa Tengah ini berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini secara profesional dan transparan demi memberikan perlindungan hukum terhadap para korban khususnya dan anak-anak dan remaja, serta memberikan efek jerah bagi para pelaku kejahatan cyber. Kita sifatnya klarifikasi dan proses pemberkasan kali ini pro justisia kita, sehingga pada saat penyidikan sudah naik baru kita lakukan pemeriksaan terhadap para saksi korban. Dan tentunya para saksi korban ini akan kita lindungi identitasnya demi keamanan dan psikologis daripada yang bersangkutan.